Swastiastu, Selamat hari. Selamat siang Bapak Dosen. Perkenalkan, saya Nika Danuka Citra Lestari dengan NIM 255 301 1009. Saya dari Kimia Terapan jurusan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 9 dengan judul Cerita Kerana, Pemonisan dan Kunci Pembangunan Berkelanjutan. Mula-mula kita akan membahas mengenai jadi Trihita Karana itu berasal dari 3 kata. Tri yang berarti 3, karena kita berarti kebahagiaan kesejahteraan, sedangkan karena berarti penyebab. Jadi Trihita Karana itu berarti 3 penyebab tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Trihita Karana itu menekankan keseimbangan 3 hubungan utama, yakni parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan terakhir itu kelemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Nah, konsep ini bersifat holistik dan menjadi pedoman menciptakan hidup harmonis di tengah modernitas dan perubahan lingkungan. Maka kita akan membahas mengenai parahyangan, yaitu harmonisasi. Ini hubungan harmoni dengan Tuhan. Maknanya itu untuk menjaga hubungan spiritual agar manusia selalu bersyukur, rendah hati, dan juga beretika. Implementasinya yaitu sembahyang rutin, melaksanakan yaknya, serta memastikan area suci atau hujan. Nilai utama dari parahyangan ini yaitu nilai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga seperti sembahyang bersama, menjaga kesucian rumah, sedangkan itu seperti sembahyang di parahyangan kampus, terakhir di masyarakat seperti kerja bakti atau persiapan sarana upacara. Kedua yaitu hubungan ini dengan sesama manusia. Nah, maknanya ini dan untuk menjaga hubungan sosial melalui saling menghargai, pengroyong, serta toleransi. Implementasinya yaitu untuk membantu seperti membantu orang membuat konten, membantu teman mengerjakan tugas ketika teman itu kesulitan, membantu kerja sosial, serta memberi dalam dunia dan membantu secara sukarela. Nilai utama dari hubungan ini yaitu nilai kemanusiaan. Contoh nyata dalam kehidupan, misalnya di lingkungan keluarga seperti pengroyong membersihkan rumah, kampus mendampingi teman yang kesulitan belajar, atau di masyarakat yakni menjaga kebersihan area kegiatan bersama. Terakhir itu ada pelemahan, yaitu hubungan harmoni dengan alam. Maknanya itu untuk menjaga kelestarian alam agar tetap seimbang. Implementasinya seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam dan merawat tanaman, hemat listrik dan air, pengelolaan sampah yang baik. Nilai utama dari pelemahan ini yakni nilai ekologis atau nilai lingkungan. Contohnya tanaman di lingkungan keluarga atau rumah seperti menyiapkan taman, menyiram tanaman, di kampus seperti menjaga kebersihan kelas, dan juga tambahkan di masyarakat buat program penghijauan atau pengelolaan sampah. Kedua, kita akan membahas mengenai studi kasus pelanggaran dari Trihita Karana. Ini ada kasus kalau di sebuah desa wisata itu ada pembangunan yang besar, mana menyebabkan pertanian warga berkurang, debit airnya menurun, serta sumber konflik dengan masyarakat lokal. Nah, dari kasus ini kita analisis nilai Trihita Karana yang diabaikan yaitu nilai pawongan, yakni mengabaikan kesejahteraan. Yang kedua itu adalah nilai kelemahan, yakni mengabaikan kelestarian lingkungan. Dampaknya itu bisa saja konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta penurunan kesejahteraan. Sedangkan solusi karena itu pemerintah desa, warga, dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi. Padahal harus menggunakan lingkungan. Ini hubungan kita dengan alam, kalau yang ini berarti hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan kompensasi adalah juga dengan itu
dan tidak boleh merusak sumber daya alam sekitar, berarti ya, hubungan manusia dengan lingkungan. Ada juga solusi atau seharusnya buat sejak awal, yaitu survei dulu dampak lingkungan dilakukan sebelum pembangunan hotel itu. Usaha itu juga wajib menjaga keselamatan psikologis. Prinsip itu karena itu menjadi dasar dari perencanaan. Kira ada cerita dan pengalaman kelanjutan. Jadi cerita karena itu sejalan dengan pilar sustainable development SDGs, yakni yang pertama itu adalah parayangan, berarti etika dan integritas sosial. Maksudnya yaitu menekankan fondasi moral dan etika dalam pembangunan, ini memastikan bahwa tindakan dilakukan dengan rasa syukur dan kesadaran, bukan semata-mata mengejar keuntungan material. Kedua yaitu hubungan, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, berarti dengan sesama manusia, itu menjamin harmoni sosial dan keadilan, memastikan pembangunan itu bersifat inklusif. Akhir ada kelemahan pelestarian lingkungan, krisis iklim, mencegah sumber daya alam, artinya itu menekankan pelestarian alam dan sumber daya kunci dari berlanjutan lingkungan. Sebenarnya itu ternyata karena bukan rangka pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh aksi penghijauan kampus. Dan nama proyeknya ini itu gerakan penghijauan dan perawatan kampus. Tujuannya adalah untuk menciptakan kampus yang asri dan aman, berarti siswa. Melakukan proyek ini, yang pertama itu menentukan area kawasan atau kering terawat, mengumpulkan bibit tanaman. Yang ketiga menanam bersama. Yang keempat jadwal piket untuk menyiram, memberi pupuk, menyiangi rumput. Yang kelima evaluasi kampus itu lebih hijau, bersih, serta terbentuk ini yaitu cerita karena adalah filosofi yang mengajarkan tentang harmoni spiritual, sosial, lingkungan, serta harmoni alam rumahan. Dengan menerapkan cerita karena dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mewujudkan kehidupan yang damai, lingkungan yang lestari, serta masyarakat yang sejahtera. Cerita karena itu relevan sebagai pedoman hidup sekaligus dasar pembangunan modern. Sekian presentasi yang dapat